Padahal di saat yang sama, rakyat kecil yang mereka pakai sebagai tameng retorika justru sekarang bisa naik kereta cepat dalam negeri yang tidak kalah dari Eropa dan Jepang. Realita tidak sesuai naskah kebencian mereka. Karena rakyat merasakan manfaat, bukan sekadar mendengar hoax. Inilah kenapa narasi mereka terdengar panik, tidak elegan, dan mulai murahan. Karena semakin wus berjalan stabil, semakin mereka kehilangan amunisi. Maka satu-satunya harapan mereka hanya satu: bikin rakyat ragu sebelum sempat berpikir. Tapi ada satu kesalahan fatal yang mereka lupakan. Era masyarakat sudah berubah. Rakyat sekarang tidak sebodoh masa lalu yang hanya bisa ditakut-takuti. Jika puluhan ribu orang sudah naik bus dan merasa sendiri kecepatannya, kenyamanannya, dampaknya, maka kebohongan akan mati pelan-pelan tanpa perlu dibantah. Dan itu yang paling ditakuti mereka. Bukan Jokowinya, bukan megahnya kereta cepatnya, tapi tumbuhnya rakyat yang mulai berhenti percaya pada propaganda purba. Dan karena itulah mereka mulai menggila. Mereka tahu, jika rakyat sudah melihat dengan mata kepala sendiri, narasi provokasi mereka tamat. Maka sekarang, yang mereka tabrak bukan lagi logika, tapi persepsi, emosi, dan ilusi massal. Mereka sengaja mengulang-ulang retorika basi. Ini proyek mercusuar. Ini jebakan utang. Ini cuma pencitraan. Padahal lucunya, negara-negara yang mereka jadikan kiblat justru belasan tahun lalu sudah membangun kereta cepat dan bangga karenanya. China bangga, Jepang bangga, Arab Saudi bangga, Spanyol bangga. Tapi begitu Indonesia bangun, langsung dibilang berlebihan, tidak perlu mengkhianati rakyat kecil. Standar ganda kelas dewa. Itu sebabnya narasi anti-hush ini bukan murni kritik. Ini kampanye delegitimasi sistematis dengan target akhir meruntuhkan kredibilitas Jokowi sebelum 2029. Mereka tidak sedang membahas efisiensi. Mereka sedang memainkan psikologi massa, tarik mundur rasa percaya publik terhadap negara sebelum masa transisi kekuasaan. Bukan kebijakan yang mereka serang, tapi rasa optimisme bangsa. Karena mereka paham, negara hanya bisa diacak-acak ketika rakyat sudah dibuat hilang harapan. Dan hush bersama IKN, tol laut, tol Trans Jawa, hilirisasi dan industrialisasi nikel, semuanya adalah simbol harapan. Dan itulah yang ingin mereka padamkan. Maka mari kita simpulkan secara terang dan tak berdiplomasi lagi. Watch Hush bukan sekadar kereta. Ia adalah deklarasi bahwa Indonesia tidak selamanya akan jadi bangsa penonton. Ia adalah bukti bahwa negeri ini bisa dan sedang bergerak dari negara konsumen menjadi negara produsen. Dan bagi mereka yang karier politik atau bisnisnya bergantung pada Indonesia yang lemah, tertinggal dan pesimis, Hush adalah ancaman eksistensial. Karena Hush